Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi wa dharra wa alaihi tatra, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-makhsus bil mi'raj wal isra wa ala alihi wa sahbihi alladhina yadhkuruna Allaha في السر والجهر. أما بعد، حضرات المحترمين والمحترمات, Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian, rahimakumullah wa a'azzakumullah. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Izzatul Islam, yang semoga pada pagi hari ini kita semua yang hadir di tempat ini, termasuk umatnya Rasulullah yang didoakan oleh beliau, yang saya akan selalu mengulang doa ini di setiap kajian subuh, karena memang doa ini selain umurnya sudah tua, disampaikan langsung oleh Rasulullah. Doanya singkat, tidak perlu dihafal, cukup diaminkan saja. Nabi mendoakan umatnya di pagi hari begini: Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Amin. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku yang beraktivitas sejak pagi harinya. Ini doa umurnya udah tua karena Rasulullah langsung yang mendoakan. Yang kedua, karena doa ini mengandung satu harapan agar kehidupan umatnya Rasulullah itu diberikan kebarokahan itu. Barokah ini secara umum sering diartikan sebagai ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Meskipun ada ulama yang mengartikan juga sebagai thubutul khairi fi syai', tetapnya suatu kebaikan dalam suatu urusan. Jadi konsistensi kebaikan yang Allah turunkan pada sesuatu yang dikerjakan secara terus-menerus. Jadi barokah itu sifatnya given, diberikan langsung oleh Tuhan, tetapi berdasarkan suatu kegiatan, peristiwa, atau pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Ada tempat yang diberkahi, ada waktu yang diberkahi, dan ada amalan yang diberkahi. Kumpul kita di masjid misalnya, laksanakan sholat, zikrullah, mengkaji suatu ilmu, maka tempat ini adalah tempat yang diberkahi, sekaligus amalannya amalan yang diberkahi. Dan karena waktunya di pagi hari sampai tulu'il syams nanti itu, kita berada pada waktu yang juga tepat. Jadi hari ini atau pagi ini kita berada pada trilogi keberkahan itu. Sudah waktunya diberkahi, tempatnya diberkahi, amalannya juga diberkahi. Ada banyak orang yang tidak tahu itu atau tidak sempat lah. Biasanya sifatnya amalan atau sesuatu yang dapat barokah itu kalau bentuknya waktunya sebentar biasanya. Waktunya sebentar, mendesak,
tidak banyak orang yang sempat gitu. Kayak al-intidhar bainal isya'ain atau bainal maghrib wal isya. Salat maghrib itu disebut juga salat fi waqtil isya'il awal. Nah, itu namanya salat isya yang pertama adalah maghrib, karena dalam bahasa Arab ini artinya malam. Jadi dua salat malam pertama itu adalah maghrib dan isya, disebutnya al-isya'ain. Al-intidhar bainal isya'ain itu ada waktu yang disebut dengan waktul awabin. Ada salat 6 rakaat atau maksimal 20 rakaat, itu pahalanya setara dengan 12 tahun ibadah. Tapi kan tidak banyak orang yang ngambil waktu bainal isya'ain itu kan. Kemudian waktu yang diberkati ada juga yang disebut dengan al-intidhar bainal khutbatain. Ketika khutbah itu khatibnya menyelesaikan khutbah yang pertama, lalu kemudian duduk menunggu khutbah yang kedua. Nah, ini juga waktu utama ini. Tapi sifatnya waktu utama gitu, tidak disampaikan gitu, dan biasanya singkat dan tidak banyak orang menyadari. Apalagi urusan khutbah. Datang pertama ke masjid, yang dicari yang posisinya paling enak. Ada sandarannya, ada AC-nya, ada kipasnya. Banyak yang nggak sadar kapan waktunya khatib itu duduk di antara dua khutbah, karena tahu-tahu sudah qomat. Jadi ada jamaah masjid protes, ini masjid apa kok nggak ada khutbah Jumatnya gitu. Rupanya dia setelah sholat tahiyatul masjid langsung posisinya wenah, dia tertidur bangun-bangun qomat, dan dia protes, ini masjid apa, sholat Jumat kok nggak ada khutbahnya. Bukan tidak ada khutbah, sampeannya tidur. Itu waktu utama. Hari ini kita mau berbicara tentang salah satu kehebatan waktu yang tidak pernah terulang sepanjang sejarah manusia. Meskipun di abad modern ini banyak film yang bertemakan mesin waktu. Peristiwa ini tidak pernah terulang, yaitu peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktunya sangat singkat, sebuah perjalanan yang bahkan menurut para ulama itu melintasi ruang dan waktu. Dan untuk waktu yang cukup lama, perdebatan mengenai peristiwa Isra Mi'raj ini mewarnai keilmuan kita. Hari ini saya tidak mau terjebak pada perdebatan lama itu. Tidak ada habis-habisnya, Bang. Dari zaman pertama itu buku-buku mengenai Isra Mi'raj selalu diawali dengan perdebatan apakah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah itu dengan jasadnya saja atau juga dengan ruhnya. Ada yang berpendapat ruhnya saja, jasadnya tetap ada di Mekah. Ada yang berpendapat ruhan wa jasadan, ya ruhnya ya jasadnya. Sebab kalau ruhnya tidak ikut, jasadnya tidak ikut, ya tidak istimewa gitu, kayak orang mimpi saja. Di antara orang yang berbeda pendapat mengenai hal ini kan mewarnai perjalanan sejarah yang cukup panjang. Bahkan ada yang menolak sampai sekarang itu, karena tidak terkategori mukjizat, wong tidak bisa dibuktikan. Kalau mukjizat Nabi satu gelas bisa diminum 400 orang, itu Ahlus Suffah di Masjid Nabawi menyaksikan langsung. Ada gelas satu isinya susu, ada satu nampan isinya roti begitu atau gandum, itu dimakan oleh Ahlus Suffah. Nah, perdebatan soal bilangannya berapa, karena Ahlus Suffah itu orang-orang miskin yang berangkat hijrah dari Mekah, lalu tidurnya dan aktivitasnya ada di Masjid Nabawi. Jumlahnya itu tidak tetap, paling sedikit 7 orang, paling banyak pernah sampai 400 orang. Nabi pernah bawa makanan itu satu nampan dan satu gelas itu, tapi seluruh Ahlus Suffah
makan sampai bagian terakhir. Ini riwayat Abu Hurairah yang menceritakan itu, dan dia di bagian paling akhir masih ada makanan lengkap seperti semula, tidak kehabisan. Itu namanya mukjizat, bisa dilihat langsung. Nah, ada yang berpendapat Isra Mi'raj bukan mukjizat karena tidak ada yang bisa menyaksikan. Semuanya adalah cerita dari Rasulullah. Tetapi ingat, perspektif Isra Mi'raj ini harus diposisikan seperti kita memposisikan arkanul iman, percaya kepada Nabi dan Rasul sebagai utusan, dan percaya kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Basisnya apa? Iman. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang datang dari Rasul kau ambil, yang dilarang oleh Rasul kau tinggalkan. Tapi untuk waktu yang cukup lama, perbincangan mengenai Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya dari dua perspektif ini. Perspektif keajaiban yang melintasi ruang dan waktu. Pada tahap tertentu, tema yang diangkat adalah soal ilmu pengetahuan dan teknologi di era kontemporer sekarang. Misalnya tadi soal berapa banyak orang yang ingin menemukan mesin waktu itu, atau misalnya teleportasi lah. Yang kedua, biasanya yang dibahas oleh-oleh sepulang dari Mi'raj, yaitu perintah melaksanakan salat. Saya rasa kalau Bapak Ibu mencarinya di YouTube udah banyak lah itu. Tema Isra Mi'raj kan tidak pernah keluar dari sini. Tetapi saya ingin mengajak pagi ini kita bermusyawarah, bermudzakarah. Jika nanti ada hal-hal yang ingin kita diskusikan setelah kajian ini, kita akan diskusikan bersama. Saya ingin berbicara bersama dengan Bapak Ibu semuanya. Mari kita saling menasehati dan menguatkan. Jika ada kekeliruan nanti bisa kita diskusikan dengan satu tema besar, yaitu menghidupkan ilmu-ilmu dunia. Wah, ini relevansinya apa dengan Isra Mi'raj? Atau ada sebagian yang mungkin bertanya-tanya, bukankah ilmu agama yang harus dihidupkan? Iya, saya sepakat. Ada sebuah fakta yang saat ini sedang kita hadapi, bahwa dalam berbagai penelitian, riset ilmiah yang mencoba mencari contoh, bukan contoh ya, tetapi fakta langsung, negara-negara dengan mayoritas kaum muslimin di dalamnya, lalu dibandingkan dengan negara-negara yang lain, dengan sebuah pertanyaan sederhana, misalnya indeks kebahagiaan, indeks kebersihan, indeks pendidikan, indeks kedamaian dan ketenangan. Nyaris pada seluruh hasil riset itu tidak ada negara-negara muslim yang mayoritas penduduk muslimnya banyak itu menempati ranking di 20 besar atau 30 besar. 10 besar apalagi tidak. 5 besar lebih jauh lagi. Ini pertanyaan yang saya ingin mengajak kita melakukan muhasabah pada momen Isra Mi'raj ini. Kenapa? Karena dua hal tadi itu. Kita biasanya membahas Isra Mi'raj dalam perspektif keajaiban waktu, lalu kemudian mengangkat tema-tema mengenai kebangkitan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu ujungnya adalah perintah tentang salat tadi. Di mana relevansinya? Saya teringat bahwa perbincangan tentang kemunduran dunia Islam ini kan bukan perbincangan yang baru. Ini perbincangan lama. Tahun 40-an itu ada seorang penulis muslim dari Mesir namanya Syakib Arselan, mendapatkan surat pembaca dari tanah Jawa yang pertanyaannya adalah, limadza ta'akhkharal muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum? Mengapa umat Islam ini mundur sementara umat di luar Islam maju? Pertanyaan yang kemudian hasil jawabannya menjadi sebuah buku. Syakib Arselan
bukunya kemudian dicetak dan bisa dibaca di mana-mana. Itu tahun 40-an. Ini kan proses bagian paling akhir dari masa kekhalifahan Islam. Karena Turki Utsmani itu tahun 1943 ya, atau 1942. Nah, ada sebuah bagian kenapa pertanyaan ini muncul. Para ahli sejarah kebudayaan dan peradaban Islam mengangkat ini pada tema panjang sejarah Islam menjadi babakan-babakan ya. Dari mulai periode nubuwah ya, periode kenabian, ini usianya sekitar 23 tahun ya, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kemudian ada periode Al-Khulafa Ar-Rasyidun, periode kekhalifahan yang 4 itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum. Itu selama lebih kurang 30 tahun. Para ulama ada yang menambahkan hitungan 30 tahun ini tepat sekali jika dimasukkan khalifah yang kelima, yaitu Imam Hasan ibn Ali. Setelah Imam Ali dibunuh, kemudian sebelum peralihan ke Muawiyah, itu kepemimpinan atau kekhalifahan dipegang oleh putranya Imam Ali berdasarkan baiat para sahabat saat itu, yaitu Hasan ibn Ali. Setelah itu adalah fase mamlakah. Jadi fase nubuwah 23 tahun, fase khalifah atau khilafah ya, Al-Khulafaur Rasyidun itu 30 tahun. Setelah itu fase mamlakah. Mamlakah ini artinya apa? Kerajaan. Jadi kekhalifahan sudah berhenti di situ. Wabil khusus setelah Muawiyah ibn Abi Sufyan mengangkat putranya bernama Yazid ibn Muawiyah. Karena tidak ada ceritanya khalifah itu diangkat apalagi dari putra mahkota sendiri, dari anaknya sendiri, tidak ada. Jadi sejak itu kemudian disebutnya mamlakah atau kerajaan. Umayyah pertama berkuasa 90 tahun. Lalu digantikan dengan Abbasiyah. Ini sudah kerajaan, sudah dinasti. Dan ketika Abbasiyah berkuasa, habis seluruh keluarga dari Umayyah. Itu dihabisi semua. Rekam jejaknya berdarah-darah kalau kita bicara kerajaan dalam Islam. Tapi ada satu raja terakhir yang selamat dari kejaran Abbasiyah. Namanya Abdurrahman Ad-Dakhil. Yang kemudian dari Damaskus lari menuju ke Maroko, menyeberangi selat Gibraltar, masuk bumi Andalusia. Selamat dari kejaran Abbasiyah, tapi berhasil membangun dinasti Umayyah kedua. Di mana? Di bumi Andalusia atau Spanyol yang kita kenal saat ini. 5 kota besarnya dikuasai. Mulai dari Cordova, Toledo ya. Ini wilayah yang dikuasai oleh Umayyah II dan berkuasa hampir seumur dengan Abbasiyah, yaitu sekitar 650 tahun sampai 700 tahun. Itu imperium besar. Maka kemudian membaca sejarah kemunduran Islam, kita lihat dari atau kemunduran dunia Islam. Islamnya tidak pernah mundur, Islamnya tidak pernah rendah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Tetapi kalau bicara dunia Islam, berarti ya di sana ada peradaban, ada intelektual, ada pengetahuan, ada penemuan cendekiawan Muslim, ada kekuasaan militer dan lain-lain. Itu saya bicara dalam konteks dunia Islam. Maka ketika kita berbicara di sisi mana itu sesi kemundurannya itu dunia Islam ini, itu bagian kerajaan muslimnya ini dibagi dalam 3 bagian utama: periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern.
Jadi kalau kita bagi itu di awal Bani Umayyah 632 Hijriah itu atau tahun 632 Masehi sampai dengan 1200-an ya, abad-abad ke-13, 1200-an ini awal masa pertengahan sampai dengan masa modern 1924, yaitu jatuhnya Turki Utsmani. Ini periode Pak yang dalam sejarah kalau Anda berjalan itu bukti-buktinya masih ada. Makanya perintah dari Allah itu kita suruh berjalan. Saya sering nyebut ini ayatnya penting, ini ayat yang mewajibkan kita punya paspor itu. Fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Jadi ayat ini memerintahkan kita punya paspor supaya jalan ke seluruh penjuru negeri. Anda harus jalan sampai ke Andalus, Anda harus jalan sampai ke Eropa, Anda harus jalan sampai ke Amerika, Anda jalan sampai keliling Asia. Supaya tahu peninggalannya Romawi, Konstantinopel dulu kayak apa, peninggalan Persia, peninggalan Yunani ya. Dan sekaligus juga peninggalan ilmuwan-ilmuwan Islam yang masih bisa kita saksikan sampai dengan sekarang. Artinya ini fakta sejarah yang tidak bisa dihapuskan. Loh, kita berbicara relevansi dengan Isra Mi'raj. Saya bilang tema-tema lama tentang Isra Mi'raj bukan tidak penting. Ini harus kita ingatkan terus. Tapi sudah bisa banyak dicari. Saya ingin mengetengahkan satu relevansi mengenai sains dan teknologi misalnya. Sepulang Nabi dari Mi'raj, ini saya hold dulu tadi mengenai sejarah peradabannya ya, supaya kita kembali pada tema Isra Mi'raj. Sepulang Nabi dari Mi'raj, Isra itu kan perjalanan dari Mekah menuju ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat itu. Nah, sepulang Nabi dari Isra Mi'raj ini, orang-orang kafir Quraisy tidak ada yang percaya, tidak ada, kecuali ya sahabat Abu Bakar misalnya, itu orang-orang pertama yang percaya itu. Makanya Abu Bakar ini dijuluki As-Siddiq itu salah satunya karena Nabi bertanya kepada Abu Bakar tentang cerita itu, karena sudah masyhur nih ceritanya. Nabi pulang lalu ceritanya sudah viral lah, kira-kira begitu. Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah tentang itu dan Nabi membenarkan itu. Lalu kemudian ditanya, bagaimana engkau? Kemudian apa kata Abu Bakar? Aku percaya lebih dari apa yang engkau ceritakan saat itu. Jadi Abu Bakar itu, kalau Nabi menceritakan Isra Mi'raj, kata Abu Bakar, lebih ajaib dari itu aku percaya. Makanya dia dapat gelar As-Siddiq. Tapi orang-orang Quraisy lain banyak yang tidak percaya. Akhirnya mereka sepakat untuk mengajak Nabi di depan Masjidil Haram itu untuk menjelaskan kepada mereka. Karena ada beberapa orang Quraisy yang sudah pernah datang ke Yerusalem. Lalu kemudian Nabi disidang. Mereka tanya pada Nabi dengan satu pertanyaan. Sif lana awsafa Baitul Maqdis ya Muhammad. Coba deskripsikan kepada kami itu bentuknya Baitul Maqdis itu seperti apa, kalau benar engkau pernah sampai ke sana. Loh, Nabi itu perjalanannya singkat sekali, Pak. Sudah berangkatnya malam, pulang sebelum subuh, gimana coba itu waktunya itu? Singkat betul. Sampai di Baitul Maqdis nggak sempat melihat itu. Tiangnya ada berapa, pilarnya jumlahnya berapa, bentuk desainnya kayak apa, warna catnya bagaimana, nggak sempat memperhatikan. Pertanyaannya langsung mendeskripsikan bentuk bangunannya kayak apa itu. Gimana coba? Dan Nabi kemudian menyampaikan, fakumtu 'alal hajar fajallallahu li Baitul Maqdis. Nabi berdiri di atas batu, lalu kemudian Allah menampakkan secara visual bentuknya Baitul Maqdis. Jadi yang ditanya apa, sebelah mana, Nabi langsung jawab karena ada tampilan visualnya. Kalau sekarang ya kayak layar monitor lah, screen, kelihatan. Zaman itu tidak ada orang yang bisa percaya kalau kita katakan Nabi diberikan gambar monitor besar mengenai bangunan Baitul Maqdis.
Teknologi semacam apa yang saat itu sudah ada? Belum ada. Teknologi buruk, kendaraan Nabi yang membawanya dari Mekah ke Palestina, itu kalau masuknya ke dalam kajian kitab-kitab, ya perdebatan lagi bentuknya kayak apa. Ada yang digambarkan seperti kuda, kepala manusia dan lain-lain begitu. Berabad-abad kita mendiskusikan soal itu. Buat saya tidak penting. Yang penting adalah peristiwa itu kita imani, lalu peristiwa itu menginspirasi kemajuan kita. Bahwa ada kendaraan super cepat, itu harusnya menginspirasi kita. Saya khawatir kalau belakangan penemuan-penemuan teknologi yang begitu hebat oleh dunia barat, jangan-jangan mereka karena baca ceritanya Isra Mi'raj itu, lalu menginspirasi mereka untuk memikirkan apa ya kendaraan super cepat itu ya, dibikin sama mereka. Lah kita terbuai oleh gambar-gambar yang kalau perlu di setiap sudut rumah ada gambar buruknya itu. Dunia muslim cukup lama, Pak. Menurut saya cukup lama. Sejak dari kejatuhannya pada sekitar periode abad ke-11, dimulai kejatuhan dunia Islam itu, yang tidak lagi ada penemu-penemu, tidak lagi ada intelektual muslim yang bisa menggemparkan dunia seperti masa-masa klasik itu. Cukup lama sampai dengan abad sekarang, ketika Eropa di era kegelapan, kita berada di era keemasan. Ketika kita berada pada era kegelapan, Eropa semakin maju dan tidak terkejar. Jadi momen hari ini saya ingin mengajak terutama para orang tua untuk menghidupkan kembali hal-hal yang boleh jadi luput dari perhatian kita saat itu. Kalau kita perhatikan teknologi model layar sentuh atau layar visual, teknologi kendaraan super cepat, dalam cerita-cerita lama di kitab-kitab hadis maupun athar sahabat, sejarah sahabat, kita menemukan tidak hanya mukjizat yang dialami oleh Rasulullah ini. Zaman Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah memimpin salat jamaah di Madinah. Sementara setelah selesai salat, habis salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tiba-tiba beliau teriak, "Hai Sariyah, kau pergi ke gunung, kau pergi ke gunung." Sahabat bingung, nih ada apa kok Sayyidina Umar bukan ngajak zikir langsung teriak memerintahkan Sariyah itu pergi ke gunung. Lalu mereka kemudian berpikir, jangan-jangan ini adalah doanya Sayyidina Umar untuk Sariyah ini, sekelompok pasukan muslim yang sedang bertempur melawan Romawi saat itu, yang jauh dari kota, dari Madinah. Bapak Ibu, 2 bulan setelah kejadian itu, sekelompok pasukan muslim ini pulang kembali ke Madinah, dan para sahabat yang lain bertanya langsung, pernahkah kalian, bagaimana ceritanya kalian bisa kembali lagi memenangkan pertempuran? Lalu mereka kemudian cerita, ketika kami terdesak mundur oleh serangan musuh, seolah-olah ada suara Sayyidina Umar sampai kepada kami untuk meminta kami berangkat ke gunung, mengubah strategi militernya, strategi perangnya, dan menyerang kembali, dan akhirnya kami memperoleh kemenangan. Imannya Sayyidina Umar bisa menghantarkan suaranya di Madinah sampai ke belahan negeri yang lain. Teknologinya handphone sekarang. Nah, pertanyaannya, mengapa dari kemajuan yang begitu hebat kita mengalami kemunduran? Seperti pertanyaan Syakib Arsalan tadi itu, limadza ta'akhkharal muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum. Ada banyak kajian soal itu. Saya ingat lagi satu ungkapan dari Sayyid Muhammad Abduh ketika ia mengatakan dalam perjalanannya ke Prancis itu, menyebut, saya melihat negeri Islam di Paris dan tidak menyaksikan kaum muslimin, dan saya menyaksikan kaum muslimin di Mesir dan tidak menyaksikan negara Islam. Sebuah statement akibat kekecewaan dia, karena begitu dia berangkat ke negeri lain,
hal-hal yang menjadi perhatian dalam agama kita, seperti kebersihan, kedisiplinan, semangat kerja, ketangguhan, kesejahteraan, kedamaian. Mengapa ada di negeri non-muslim sementara di negerinya sendiri carut marut dan semraut? Saya rasa Bapak Ibu yang punya pengalaman berangkat keluar, menyaksikan negeri-negeri yang begitu indah. Kalau Anda ke Swiss itu ada satu kawasan, Anda jalan lewati pegunungan, kiri kanan sawah, begitu lewat satu bukit, ya mobil Anda itu melewati satu bukit yang tinggi, dan begitu turun lagi itu terbentang seperti di film. Padahal nyata ini, itu kayak di film, bersihnya, indahnya, itu luar biasa. Itu perjalanan ke Alphen atau di Skotlandia. Dari Inggris di United Kingdom itu wilayah-wilayah Glasgow gitu ya, itu kemudian Anda masuk lewat kereta, kemudian sampai masuk ke stasiun, itu ada jadi bawah tanah, keluar dari stasiun naik tangga, lalu kemudian menyaksikan bangunan-bangunan kuno di sore hari, itu kayak berada di dalam film. Bersihnya, teraturnya, tertibnya luar biasa. Kita tidak akan pernah tahu itu kalau kita tidak jalan keluar. Nah, persoalannya bagi kita adalah kenapa mereka bisa melakukan itu sementara kita, terutama di negeri-negeri muslim. Anda kalau lihat Arab Saudi itu, Pak, jangan lihat Masjidil Haramnya yang begitu indah, bersih. Ribuan itu pekerja cleaning service-nya. Tapi nggak usah jauh-jauh lah, 1 kilo ke belakang Misfalah, tempat mukimin pada nginep itu, daerahnya Masya Allah, Pak. Anda akan terbelalak melihat kayak apa Saudi itu. Mesir, ya yang agak bagus sekarang ini ya Uni Emirat Arab gitu ya, kalau kita ke Dubai, ke mana gitu. Tetapi secara umum negeri-negeri muslim ini kok terbelakang. Kajian ini memang tidak cukup satu kali ya, karena ini cukup panjang. Saya ingin menyampaikannya beberapa alasan. Yang pertama adalah ada riset ilmiah yang menyebut bahwa salah satu kemundurannya adalah karena adanya ancaman Mongol dan tentara Salib pada saat penyerangan kepada Abbasiyah 1258, abad-abad ke-13. Padahal menurut catatan sejarah, ancaman itu memang menghancurkan, karena waktu Abbasiyah dihancurkan itu, Pak, ulamanya dibunuh, kitab-kitabnya dilarung di sungai Efrat, di sungai Tigris, sehingga airnya itu berubah warna menjadi hitam dan merah, merah oleh darahnya ulama, hitam oleh tinta-tinta buku yang dilarung di sungai itu. Dan setelah itu habis. Tetapi fase ini tidak menjawab. Kenapa? Karena serangan tentara Mongol, Hulagu Khan ini yang memimpin, atau ancaman perang salib, itu adalah bagian akhir dari kerapuhan sistem kekuasaan kita atau kerajaan kita saat itu. Tadi saya sampaikan ya, bahwa periode kerajaan ini dari Umayyah menuju Abbasiyah. Begitu Abbasiyah berkuasa, Umayyah tetap berkuasa di Spanyol, Umayyah II, jilid 2-nya lah kira-kira. Lalu setelah itu kita masih punya kebangkitan 3 kerajaan besar. Jadi setelah Baghdad hancur, Abbasiyah tidak lagi memimpin, masih ada 3 kerajaan besar yang bangkit luar biasa. Di Turki ada Turki Ottoman atau Turki Utsmani. Di Persia ada Safawiyah. Di India ada Mughal. Tapi ketiga kerajaan besar ini yang sangat diperhatikan dan disayangkan adalah tidak adanya penemuan-penemuan dan kebangkitan pengetahuan. Murni hanya terjadi penguasaan secara militer. Zaman itu, Pak, sedunia ini militer yang paling kuat adalah Muslim. Lalu kenapa kita mencapai kemunduran
Karena pada periode klasik yang namanya ulama begitu independen, melakukan karya-karya yang hebat, penelitian, menulis, sampai di periode awal penemuan benda-benda langit, sebelum kemudian diterjemahkan oleh Eropa di masa ketika mereka mencuri intelektualitas kita, semua ditemukan dalam ucapan dan ungkapan berbahasa Arab oleh ilmuwan-ilmuwan kita. Mereka menerjemahkan dari Yunani. 4 abad pertama ilmuwan muslim menguasai itu. Tetapi sebelum tetapi ada lagi, independensi ulama dan cendekiawan muslim itu disupport penuh oleh kelas menengah. Kelas menengah ini adalah kelas pedagang, para pengusaha, borjuis, orang-orang yang punya uang. Melihat ulamanya independen, punya karya, disupport. Dari pembiayaan, pendanaan kelompok ulama ini dilakukan oleh orang kaya saat itu. Sebelum akhirnya negara mengambil alih dengan sistem militeristik. Karena negara semakin luas, maka berarti militernya harus semakin kuat. Ini kan ekspansi kemana-mana. Militer semakin kuat, butuh dukungan. Kelompok menengahnya dicegat. Perekonomian dikuasai oleh negara, oleh kekuasaan saat itu, sehingga ulama tidak lagi mendapat support pembiayaan. Ini yang disebut dengan aliansi borjuis dengan kelas ulama. Biasa negara itu kan dilihat, ada negara, ada ulama, ada cendekiawan gitu ya, ada filsuf, kemudian ada pedagang atau kelas menengahnya ini. Nah, untuk waktu yang lama kita ini dihabisi, Pak, oleh sistem kekuasaan yang begitu militeristik. Dan akhirnya apa? Kelas ulama ini tidak mendapatkan tempat. Mereka ada yang ngikut ke penguasa, sehingga akhirnya kemudian tidak bisa memberikan independensi lagi. Temuan-temuan yang biasa dilakukan tidak lagi terwujud. Yang ada, mereka menulis, kalau dalam dunia pesantren itu Bapak ada baca satu kitab namanya kitab matan. Misalnya matan ghoyah wa takrib, ini kitabnya kitab fikih nih, matan ghoyah wa takrib. Itu tidak lagi bikin matan yang sama, tapi dibikin syarahnya. Fathul Qorib misalnya, Fathul Qorib disyarahkan lagi jadi khosyiyah, terus menerus begitu. Lalu kemana peninggalan Khalifah Al-Ma'mun? Kita punya Baitul Hikmah, perpustakaan terbesar saat itu, yang seluruh kajian filsafat, kajian matematika, kajian astronomi, kajian geografi, kajian ilmu pengobatan itu ada. Tapi sekarang saat itu tidak ada. Bapak Ibu sekalian, jadi kesimpulan awal yang saya mau sampaikan di sesi yang pertama ini, saya nggak tahu ada sesi kedua atau tidak karena waktu kita dibatasi. Saya ingin sampaikan ada sesuatu yang hilang. Dari apa? Keberanian kita untuk menerima amanat dari Allah, penghargaan terhadap ilmu pengetahuan. Apa bentuknya? Dikotomi ilmu agama dan ilmu umum. Dikotomi atau pemisahan antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Dulu tidak ada pemisahan itu. Ulama-ulama itu yang Anda mungkin sudah mengenal namanya, seperti misalnya ada Ibnu Sina, ya, Al-Farabi, Ibnu Rushd, Ar-Razi, Az-Zuhrawi, Al-Biruni, Al-Khawarizmi dan lain-lain. Ini banyak yang kita sebut itu bukan orang Arab. Ini orang Spanyol, orang Persia itu. Ada orang dari negara-negara Asia Tengah itu, Kazakhstan dan lain-lain. Dari Arab saat itu tidak ada ulama yang bisa mencapai penemuan semacam itu. Dulu mereka ini menyelesaikan studi syariatnya sejak kecil. Jadi umur 12 tahun tuh kayak Syekh Abu Rayhan Al-Biruni yang menemukan geografi peta pertama, yaitu peta India. Itu ditemukan oleh Syekh Abu Rayhan Al-Biruni.
Itu waktu baru lahir belum bisa bahasa Arab, tapi umur 12 tahun sudah hafal Quran 30 juz, hafal sastra Arab atau faham sastra Arab dan lain-lain. Padahal orang bukan orang Arab. Sama lah orang Bekasi lah. Kita ini orang Bekasi nggak bisa bahasa Arab begitu lahir gitu. Atau orang Jawa, orang Padang, orang Madura gitu. Tetapi mereka mengejar itu. Tidak membedakan, kajian astronomi begitu kuat di masa itu. Tapi belakangan orang sudah memisahkan, yang kemudian dikenal dengan periode ketika relasi ulama negara begitu kuat. Ulama tidak lagi berani membangun sebuah tulisan-tulisan dan kitab-kitab yang tersendiri, tetapi hanya berupa syarah atau penjelasan dari kitab-kitab sebelumnya. Lalu menganggap bahwa serangan demi serangan yang diterima dari masyarakat luar sehingga militer kita kalah itu karena kita meninggalkan ajaran-ajaran agama kita. Maka yang terjadi kemudian dipisahkan. Bapak Ibu pernah tahu yang namanya al-mihnah, inkuisisi. Bagaimana penguasa mengancam ulama yang berbeda pandangan dengan penguasa, lalu ulamanya dirajam, ulamanya disiksa sedemikian rupa. Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Abu Hanifah adalah salah satu korban dari inkuisisi ini. Dan ini untuk waktu yang lama terjadi. Sementara kerajaan-kerajaan muslim sibuk oleh lifestyle yang semakin menjauhkan kita dari persoalan-persoalan agama. Kalau Anda ke Turki, itu ada satu bangunan harem, tempat perempuan-perempuan menjadi pelampiasan nafsu dari keluarga kerajaan. Ini fakta yang tidak bisa kita tolak. Jadi kalau kemarin kita mendengar ada satu rumah boarding school misalnya yang pengasuhnya melakukan tindakan seksual predator kepada santrinya itu, karena orang yang berada dalam penguasaan atas nama agama bisa melakukan apapun. Ancaman tidak lulus di perguruan tinggi kan terjadi juga ya. Di sekolah-sekolah terjadi juga ya. Kekuasaan, relasi kuasa ini mengerikan. Perempuan untuk waktu yang lama menjadi warga kelas 2 yang tidak bisa bangkit. Padahal ajaran Islam meninggikan dan mengangkat harkat dan derajat perempuan. Maka saya termasuk orang yang menyuarakan kemarahan besar kepada orang yang menggunakan dalil agama untuk menyiksa kaum perempuan di dalam rumah. Di luar ia bicara tentang ayat, sementara istrinya sekarat karena kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa? Relasi kuasa. Pukulannya lebih kencang, tenaganya lebih kuat. Padahal Rasulullah apa mengatakan? Khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling sayang sama istri kalian, dan aku yang paling sayang kepada istriku. Faktanya saya family consultant selama lebih kurang 25 tahun. Dulu saya bekerja di KUA, saya yang membangun di beberapa tempat untuk konseling keluarga, dan ribuan kasus krisis rumah tangga yang kami hadapi. Salah satu yang terbanyak adalah KDRT. Baru 3 hari yang lalu datang ke pesantren saya seorang ibu bengap babak belur itu, padahal suaminya pengurus DKM. Anda bisa bayangkan juga, bukan DKM Izzatul Islam, DKM sebelah itu. Salah satu sharing saya sama suami yang basisnya adalah pegiat majelis dan masjid itu adalah, dia menyebut nusyuznya seorang istri, durhakanya seorang istri itu bisa disikapi dengan 3 hal. Pertama, nasihat yang baik. Yang kedua, pisah ranjang. Yang ketiga, pukul. Jadi basisnya adalah ayat, basisnya adalah agama. Padahal tidak ada sejarahnya sirah nabawiyah menceritakan Nabi pernah memukul istrinya. Jangankan istrinya, pembantunya aja nggak pernah. Itu fakta sejarah itu. Ada, buka itu kitab-kitab itu. Bahkan kalaupun ada penjelasan tentang pemukulan, itu dengan penjelasan pukulan yang tidak melukai.
Pukulan yang tidak melukai itu apa? Tempelkan 100 euro di pipi istri Anda, itu nggak melukai itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini kondisi yang harus kita jawab. Pemisahan ilmu agama dan ilmu umum yang membuat kemudian kita tidak lagi berkonsentrasi mengejar keduniaan, lalu diminta untuk waktu yang cukup lama berada di pojok-pojok masjid sambil lirih meminta kepada Allah, Allahumma rzuqna, ya Allah berikan kami rizki. Padahal perolehan rizki, salah satu jalan ikhtiar yang dilakukan adalah keilmuan. Dulu para ulamanya begitu hebat membangun sebuah keilmuan, sampai bikin riset, bikin penelitian, dibiayain sama orang-orang kaya. Makanya mudah-mudahan berangkat dari sini orang kaya yang ada di tempat ini mulai mikirin para ulama gitu, supaya ulamanya nggak ikutan dagang gitu loh. Ulama dari pagi, siang, sore, malam suruh ngajar. Emang di rumah istrinya nggak makan, anaknya sekolah nggak bayar gitu. Relasi ulama dan borjuis di masa periode klasik tergantikan oleh sistem militer sebuah negara. Kemudian ada pajak yang sangat besar kepada orang-orang kaya di saat itu, yang membuat kemudian mendem intelektualitas kita untuk waktu yang sangat lama. Ini jangan jadi alasan ini. Nanti akhirnya ustadznya nggak ada yang mau tangguh secara finansial. Udahlah, udah ada orang kaya gitu. Akhirnya jadi ustadz proposal. Mana-mana bikin proposal deketin orang kaya supaya dapat subsidi. Ingat, al-yadul ulya khairun min yadis sufla itu. Makanya saya ngebangun prinsip di pesantren motivasi itu, diajarkan spirit entrepreneurship sejak dini. Kenapa? Saya jawab saja, karena jigang khairun min jigur. Ngajar sambil dagang lebih baik daripada ngajar sambil nganggur gitu. Dulu kalau dagangnya secara produk itu kita ngabisin waktu, Pak. Maka di pesantren kami ngajarin dagangnya itu yang nggak ngabisin waktu. Cukup diajarkan kurikulum pasar modal, Pak, supaya santri sudah mulai bisa melek investasi di pasar modal. Tradingnya tengah malam, jam 9 sudah bisa trading by online. Lalu kemudian 2-3 menit setelah itu dilihat, dia secara auto akan bisa menghasilkan keuntungan, ya ataupun kerugian. Ya namanya juga trading gitu. Tapi secara waktu sangat mudah untuk dilaksanakan. Ini bukan trading yang tidak berdasar ya, seperti cryptocurrency yang masih berdebat ya, atau forex dan yang lain. Tetapi ini adalah trading di pasar modal yang kita sudah punya pasar modal syariah, dan kita sudah ditetapkan fatwanya, tetapi investor muslimnya masih sangat sedikit. Itu yang saya kampanyekan kemana-mana itu, supaya setiap ustadz, setiap duat, setiap dai, setiap kiai itu punya fundamental ekonomi yang kuat. Jadi jangan mengharapkan dari yang lain. Ya kalau dikasih jangan ditolak. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sebuah catatan sejarah yang sangat penting. Yang karena itu saya ingin mengajak di bagian akhir ini, mari bersama kita menghidupkan kembali ilmu-ilmu dunia tadi. Matematika, kesehatan, teknologi informasi yang sekarang berkembang, peradaban digital yang begitu hebat di masa kita, ini kita hidupkan kembali. Bukan berarti yang ilmu-ilmu agamanya disingkirkan, tidak. Ini adalah basic yang sudah kita pegang, bertahun-tahun kita sudah pelajari. Lalu jangan lupa, dunia ini sekarang dipegang oleh siapa? Segelintir orang yang menguasai dan memainkan dunia itu siapa? Sambil kita teriak-teriak romantisme masa lalu, oh dulu kita pernah loh pegang dunia, kita pernah masa keemasan, lalu kita nggak mau bergerak untuk itu. Padahal yang menghancurkan kita adalah justru ketika melakukan pemisahan antara ilmu dunia dan ilmu agama. Allah yang menetapkan seluruh keilmuan di atas muka bumi, dan Allah yang menghendaki para ulama di masa awal menguasai seluruh jenis keilmuan tanpa membedakan. Saya khawatir para teroris yang bikin bom sendiri itu, jangan-jangan ilmu fisika dan kimianya juga sangat keren. Kok bisa bikin kayak begitu? Maka ini menjadi catatan penting bagi kita. Di bagian akhir saya ingin tutup dengan oleh-oleh pulang Mi'raj. Mestinya kalau sudah sampai di puncak kenikmatan itu kan surga ya, katanya begitu ya.
Padahal surga ini bukan puncak kenikmatan. Puncak kenikmatan bagi seorang kekasih itu adalah an-nadhar ila wajhil karim. Anda bisa berjumpa dengan Allah, bisa melihat dan Allah melihat Anda secara langsung. Kalau ini terjadi, masya Allah sudah. Tidak penting surganya mau ada di sebelah mana, itu nggak penting. Karena itu puncak segalanya. Rasulullah ini sudah sampai Sidratul Muntaha, ketemu langsung dengan Allah. Kalau saya sampai, Pak, saya nggak mau balik lagi, Pak. Sampai udah masuk surga, masa keluar lagi begitu? Sudah sampai, Pak. Tapi pesan penting dari Isra Mi'raj, Rasulullah ketemu dengan yang memberikan risalah, mendapatkan amanat salat secara langsung, tetapi kembali lagi ke muka bumi ini untuk menyampaikannya kepada umat. Apa yang kita butuhkan sekarang? Mi'rajkan kehidupan. Bahwa ini dalam setiap lini kehidupan kita ada nilai-nilai ruhani di dalamnya. Pelajari ilmu umum, pelajari ilmu dunia, tetapi tanamkan di dalamnya sisi keruhanian. Datanglah engkau ke kantor, berangkatlah engkau kerja, lakukan interaksi dengan siapapun, tetapi bawa nilai-nilai ruhani di dalamnya. Ingat, setelah sampai Sidratul Muntaha, kita harus kembali lagi ke atas muka bumi. Maka Nabi kemudian mengajarkan cara mi'raj yang paling sederhana. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat ini mi'rajnya orang beriman. Anda awali dengan takbir, Anda akhiri dengan salam. Karakter terhebat dari orang yang salat adalah ia tidak pernah menyombongkan diri, karena ia memulai dengan takbiratul ihram, di mana ia hanya membesarkan Allah dan mengecilkan selain Allah termasuk dirinya. Tidak boleh seseorang membesarkan dirinya sambil mengecilkan yang lain. Begitu Anda salat, yang halal bagi Anda haram dilakukan ketika salat. Makan halal, begitu salat haram. Namanya takbiratul ihram, mengharamkan yang sebelumnya itu halal ketika dalam keadaan salat. Lalu salat itu disebut oleh Rasul sebagai mi'raj. Kita ini melangit. Sebagaimana Nabi sampai Sidratul Muntaha turun lagi ke bumi, maka orang yang salat diakhiri dengan salam. Menengok ke kanan, menengok ke kiri, engkau tebarkan kedamaian. Jadi karakter orang yang salat yang paling utama adalah ia tidak sombong, ia tidak membesarkan dirinya, ia tidak mengecilkan yang lain, dan ia menebarkan kedamaian di sekitarnya. Ia menjamin orang-orang yang berada di sekitar lingkungannya itu aman dari gangguan dia, baik gangguan lisan maupun gangguan tangan. Maka Nabi mengatakan, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang orang di sekitarnya itu selamat dari gangguan lisan dan tangan. Jadi kalau ada seorang muslim yang lisannya selalu kotor ketika bicara, menuduh orang, memfitnah orang, termasuk orang yang suka di sosial media memotong video, memberikan caption, ungkapan-ungkapan provokatif, lalu menyebarnya ke banyak orang dengan niat mengadu domba antar kaum muslimin, adalah bagian dari orang muslim yang jahat, yang mengganggu saudaranya lain dengan lisan dan tangan. Lisan boleh jadi diam, tapi sekarang jemari tangan yang bekerja. Ikhwah fillah wal akhawat rahimakumullah. Di bagian ini mari kita mi'rajkan diri kita dan belajar dari salat. Mulailah masuk ke seluruh lini kehidupan yang Allah ridhai di dalamnya. Bawa nilai-nilai keruhanian, bawa nilai-nilai spiritualitas, berikan warna dimanapun kita beraktivitas dengan warna kebaikan, dengan warna kemaslahatan, karena Rasulullah mengajarkan kepada kita khairun nas anfa'uhum linnas. Semoga ini ada manfaatnya, dan saya ingin masih memberikan pada sesi yang mudah-mudahan nanti ada, bahwa kajian tentang kemunduran dunia Islam ini harus betul-betul kita perhatikan untuk menjadikan tahun-tahun ini sebagai momentum kebangkitan kita. Tahun 2030 tidak lama lagi kita akan mengalami bonus kelebihan penduduk
di mana 60% jumlah penduduk Indonesia itu kaum muda produktif. Kalau tidak dari sekarang kita siapkan, termasuk para ibu sebagai murabbiyatul aulad di dalam rumah, kalau sekarang tidak kita siapkan, saya khawatir terjadi ledakan penduduk yang begitu hebat, tetapi kita tidak menghasilkan anak-anak muda berkualitas. Pemerintah kita sudah memulai, beberapa menteri dipilih dari kaum milenial, beberapa pejabat dipilih dari kelompok-kelompok muda yang usianya belum 40 tahun. Baru 1-2 orang. Masa dari 200 sekian juta orang baru 1-2 orang? Adakah anak-anak kita di sana? Maka semoga di era peradaban digital sekarang kita bisa mengawal, menemani, mendampingi, mengasuh anak-anak kita, terutama yang remaja, agar di bonus ledakan penduduk nanti ini menjadi anak-anak muda yang aktif, yang bisa memberikan kemaslahatan buat dunianya. Demikian yang saya sampaikan. Kita mengakhiri bersama dengan pembacaan suratul Asr dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.